Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Anugrah Brutu dari Angkatan 55. Jabatan saya selaku Ketua Tak Center Bidang Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor. Asal daerah Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dirajat Nika dari Akuntansi Angkatan 55. Dan Alhamdulillah, untuk periode 2019-2020, saya diamanahi sebagai Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan Tak Center Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Dan saya berasal dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Aini dari Angkatan 55, Divisi BPH Bagian Sekretaris 1, berasal dari Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Abrar. Saya berasal dari Angkatan 56. Saya menjabat sebagai Sekretaris 2 Badan Pusarian Teks Center Sekolah Vokasi PB. Asal daerah, saya berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustiana. Saya dari Angkatan 55 sebagai Bendahara 1. Asal saya dari Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Trisnawati, Angkatan 56, jabatan saya Bendahara 2, asal saya DKI Jakarta. Visi dan misi menjadikan Tak Center sebagai organisasi yang inklusif, integritas, kreativitas, solutif, dan inspiratif. Misi yang pertama, membangun internal organisasi yang berintegritas dan profesional yang dilandasi dengan semangat kekeluargaan. Yang kedua, menjadi wadah bagi mahasiswa sebagai sarana pengembangan diri. Yang ketiga, menumbuhkan pribadi mahasiswa yang solutif melalui kegiatan yang dapat menginspirasi internal maupun eksternal organisasi. Struktur kepengurusan Tech Center Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor periode 2019-2020 dengan Ketua Bidang Kemahasiswaan Muhammad Iqbal Anugrah Brutu, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan Dirajat Nika, Sekretaris 1 Afifah Nur Aini, Sekretaris 2 Muhammad Raffi Abrar, Bendahara 1 Yustiana, Bendahara 2 Nia Trisnawati. Program kerja dari Badan Pengurus Harian Tak Center Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Yang pertama ada kotak kebaikan. Jadi kami sediakan kotak di Sekretariat Tak Center SPIPB. Kotak ini berfungsi untuk menampung kebaikan yang mana teman-teman anggota dari Tak Center Sekolah Vokasi IPB bisa membagikan sebagian rezekinya. Kotak kebaikan ini nantinya akan kami salurkan kepada yang membutuhkan. Salah satunya adalah Yayasan Yatim Piatu dan untuk membantu korban bencana. Yang kedua ada program kerja timeline. Salah satunya kami pasang di dinding Sekretariat Tak Center SPIPB. Ini berfungsi sebagai pengingat untuk teman-teman semua anggota Tak Center SPIPB untuk melaksanakan program kerjanya. Yang terakhir ada demisioner. Acara ini sebagai perpisahan di akhir periode kepengurusan nanti, sebagai penghormatan juga untuk kakak-kakak tingkat akhir yang akan berpisah keluar dari organisasi Tak Center SPIPB. Gimana sih pengalaman menjadi seorang ketua ataupun menjadi seorang anggota Tak Center Institut Pertanian Bogor? Saya simpulkan 3 dengan akronim KPR. Kepemimpinan, pengetahuan, relasi. Yang pertama adalah kepemimpinan. Ketika teman-teman memasuki sebuah organisasi, pastinya teman-teman akan menambah jiwa kepemimpinan teman-teman sekalian. Bukan hanya kepemimpinan, namun menambah soft skill lain, diantaranya tanggung jawab, manajemen waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengetahuan. Ketika teman-teman bergabung di dalam Tak Center tersebut, pastinya teman-teman akan lebih mendalami pengetahuan yang tidak ada tentunya di dalam dunia perkuliahan. Seperti terjun langsung menjadi relawan pajak pada hari pajak. Ketiga, relasi. Teman-teman Anda itu ataupun teman-teman kalian itu, itulah yang disebut dengan relasi ataupun hubungan dengan orang lain. Baik, untuk pengalaman selama menjabat menjadi Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.
bisa langsung berinteraksi dengan dosen, dengan pihak instansi yang terkait dengan organisasi, dan hal itulah yang menjadi nilai plus kita. Pengalaman yang saya dapat di Tax Center SPIPB itu sangat banyak sekali. Ada yang namanya kegiatan non pajak dan itu sangat bermanfaat sekali ilmunya. Terus berguna juga apalagi di dunia pekerjaan. Kayak gimana sih cara membayar pajak itu yang benar tuh kayak gimana, cara melayani orang membayar pajak itu kayak gimana. Terus mengisi SPT yang benar itu kayak gimana. Setiap anggota dalam berorganisasi memegang peranan dan fungsi masing-masing. Manfaatnya yang bisa diperoleh. Yang pertama, merasakan mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Yang kedua, menambah wawasan tentunya. Yang ketiga, masalah dapat dipecahkan secara bersama. Yang keempat, mengembangkan kemampuan public speaking. Yang kelima, yang lebih penting, ambil ilmunya dan nikmati pengalamannya. Gagal itu urusan nanti. Yang terpenting, kita berani untuk mencoba dan mencoba. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan sedikit menjelaskan tentang divisi eksternal. Nah, apa sih itu divisi eksternal? Divisi eksternal itu adalah salah satu divisi yang terdapat di Tax Center Sekolah Vokasi IPB ini. Nah, tujuannya itu apa sih dari divisi eksternal? Tujuannya itu adalah untuk mengenalkan Tax Center ke dalam dunia luar maupun dunia dalam kampus. Selanjutnya saya akan menyebutkan visi dan misi dari divisi eksternal Tax Center Sekolah Vokasi IPB. Visi menjadikan Tax Center sebagai organisasi yang aktif dengan membangun relasi dan membuka wawasan ke dunia luar. Misi yang pertama, melakukan kunjungan ke instansi-instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Dan yang kedua, membangun tali silaturahmi dengan instansi, masyarakat, dan antar universitas. Lalu selanjutnya adalah struktur organisasi dari divisi eksternal. Yang pertama, itu ada ketua divisi eksternal, yaitu saya sendiri, Anggita Suti Givari. Lalu yang kedua itu ada wakil ketua divisi eksternal, yaitu Randi Fajri Rahman. Lalu yang ketiga, ada sekretaris 1, yaitu Mutiara Fatihasari. Lalu selanjutnya ada sekretaris 2, yaitu Putri Saleha. Lalu selanjutnya itu ada bendahara 1, yaitu Diana Deningsih. Lalu selanjutnya ada bendahara 2, yaitu Citra Aulia. Lalu ada deretan-deretan anggota dari angkatan 55 dan angkatan 56. Tax Center Education Tour atau TCET adalah program yang diadakan setiap tahun oleh divisi eksternal. Tidak hanya turnya saja yang akan didapatkan oleh para peserta, namun education-nya pun tak kalah menarik. Sebab, para peserta akan mendapatkan paparan langsung dari orang-orang yang bekerja di instansi-instansi pemerintahan, seperti Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta instansi-instansi pemerintahan lainnya. Studi banding merupakan salah satu program kerja yang cukup baru di divisi eksternal. Program kerja ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan apakah Tax Center Sekolah Vokasi IPB sudah memenuhi standar atau belum. Program kerja selanjutnya yaitu ada Sharing Motivation with Alumni, atau yang biasanya kita kenal dengan sebutan SMA. Sharing Motivation with Alumni ini merupakan program kerja baru dari divisi eksternal, di mana program kerja baru ini bertujuan untuk mengeratkan hubungan antara anggota Tax Center dengan alumni Tax Center IPB University. SMA atau Sharing Motivation with Alumni ini telah kita laksanakan pada tanggal 11 Juli 2020, diikuti oleh 150 peserta dan mengundang 3 pembicara. Proker selanjutnya yaitu Bakti Desa. Bakti Desa adalah proker terbaru dari divisi eksternal. Tujuannya untuk mengenalkan pajak ke kalangan masyarakat, mulai dari usia dini hingga usia dewasa. Banyak sekali masyarakat yang belum mengenal pajak. Maka dari itu, kami membuat proker Bakti Desa agar masyarakat dari kalangan bawah maupun atas mengenal pajak dan membayar pajak. Tax Center Goes to School atau TGTS adalah kegiatan rutin yang kami adakan setiap tahunnya, yang mana program kerja divisi eksternal yang mengunjungi sekolah-sekolah jenjang SD, SMP, dan juga SMA yang bertujuan untuk mengedukasi para siswa seputar perpajakan.
Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia Tak Center Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor memiliki beberapa tugas pokok dan juga fungsi. Tugas pokoknya ialah melaksanakan upaya meningkatkan sumber daya manusia melalui program-program pengembangan dan pengawasan sumber daya manusia. Divisi PSDM memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, menyusun dan melaksanakan sistem pengelolaan sumber daya manusia secara konsisten dan transparan. Yang kedua, merumuskan program pelatihan, monitoring kinerja, analisis dan evaluasi, serta pelaporan pendayagunaan sumber daya manusia. Yang ketiga, mempersiapkan standarisasi penjaminan mutu, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan dan pemberdayaan calon anggota baru Tak Center Sekolah Vokasi IPB. Visi divisi PSDM yaitu menciptakan internal yang solid, unggul, profesional, efektif, dan luas, serta menjadi agen pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas dan modern. Misi divisi PSDM adalah membangun dan memelihara budaya lingkungan, berkeadilan, profesional, dan gotong royong dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Membangun sistem tata kelola sumber daya manusia yang tepat dan relevan, melahirkan generasi Tak Center yang berkarakter dan unggul. Struktur keanggotaan divisi PSDM. Yang pertama itu ada Badan Pengurus Harian, yaitu Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris 1 dan Sekretaris 2, Bendahara 1 dan Bendahara 2. Yang kedua ada anggota. Berikut merupakan program kerja dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang pertama adalah STNK, merupakan singkatan dari Sistem Tinjauan Kinerja, merupakan proker berupa penilaian kepada seluruh anggota Tech Center, di mana nantinya akan ada satu anggota terbaik tiap bulannya. Nah, anggota terbaik ini diperoleh dari skor penilaian tertinggi, di mana nantinya yang akan menjadi anggota terbaik akan mendapat hadiah spesial dari PSDM. Proker kedua yaitu TechCell, atau singkatan dari Tech Center Leadership. Proker ini merupakan proker terbaru dari PSDM, di mana bertujuan untuk menghasilkan generasi muda yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing agar menjadi pemimpin yang baik dan dapat dipercaya. Dari TechCell ini, kalian akan mendapatkan gambaran dan cara bagaimana menjadi seorang pemimpin di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Nah, program kerja ketiga yaitu OPREK, atau singkatan dari Open Recruitment. OPREK merupakan seleksi anggota baru yang berkualitas, di mana kalian layak atau tidaknya menjadi bagian dari Tech Center IPB. Nah, OPREK ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah penugasan dan yang kedua adalah wawancara. Jika kalian sudah lolos dalam kedua tahap tersebut, berarti kalian layak menjadi bagian dari Tech Center SV IPB. Namun, tidak hanya sampai di situ, kalian pasti akan melewati yang namanya LDK. Nah, LDK ini merupakan program kerja keempat dari divisi PSDM. LDK merupakan singkatan dari Latihan Dasar Kepemimpinan. LDK ini merupakan tahap akhir bagi anggota baru yang akan menjadi bagian dari Tech Center SVIPB. Nah, di dalam LDK ini, kalian harus menyelesaikan berbagai tantangan yang nantinya akan diberikan. LDK ini bersifat wajib dan merupakan simbolis pengesahan anggota baru yang akan menjadi bagian dari Tech Center Sekolah Vokasi IPB. Program kerja terakhir dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah SEMNAS, atau singkatan dari Seminar Nasional. Seminar Nasional ini merupakan program kerja terbesar dari PSDM. Nah, Seminar Nasional ini juga akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan Divisi Pendidikan yang nantinya akan bernama ITAF 2020. Semua itu merupakan program kerja dari Divisi PSDM. Diingat ya, ada 5. Yang pertama adalah STNK. Yang kedua, TechCell atau Tech Center Leadership. Yang ketiga, OPREK. Yang keempat, LDK. Dan yang terakhir adalah SEMNAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Saya Yusuf Bahtiar dari Ketua Divisi Pendidikan Tech Center Sekolah Vokasi IPB mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru angkatan 57 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Laksamana Agridaya. Divisi pendidikan adalah salah satu divisi yang berada di dalam lingkup organisasi Tech Center IPB. Kami, divisi pendidikan, mengabdi untuk memberikan wadah kepada seluruh mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakatnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Adapun visi dari divisi pendidikan adalah menjadikan divisi pendidikan Tech Center Sekolah Vokasi IPB sebagai wadah bagi seluruh mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakatnya dalam bidang akuntansi dan menciptakan divisi pendidikan yang berakhlak mulia, bersinergi, dan kekeluargaan dalam berorganisasi. Adapun misi dari divisi pendidikan yakni pertama, berkontribusi sebagai wadah dalam menampung minat dan bakat mahasiswa dalam bidang akuntansi. Kedua, memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam bidang akademik. Ketiga, membangun relasi yang baik kepada anggota Tech Center Sekolah Vokasi IPB, seluruh mahasiswa, dan lembaga terkait akuntansi dan perpajakan. Berikut adalah keanggotaan dari Divisi Pendidikan Tech Center Sekolah Vokasi IPB. Ketua Divisi Pendidikan oleh Yusuf, Wakil Ketua Mikael, Sekretaris Shirin, Wakil Sekretaris Widya, Bendahara Syaida, Wakil Bendahara Sri Rahayu. 8 anggota dari Angkatan 55 dan 8 anggota dari Angkatan 56. Berikut adalah penjelasan terkait program kerja dari Divisi Pendidikan. Program kerja yang pertama dari Divisi Pendidikan Tech Center IPB adalah Tech Center Mengajar atau TCM, di mana TCM ini merupakan suatu bimbingan belajar atau bimbel yang diberikan kepada mahasiswa semester 2 Sekolah Vokasi IPB dengan mata kuliah, pajak, dan dasar akuntansi. Tentunya pengajar dari TCM ini merupakan anggota dari Tech Center IPB. Tahun ini, pada bulan Februari, telah terlaksana program TCM dengan antusias peserta yang luar biasa dari tahun sebelumnya. Tentunya, itu semua berkat anggota Divisi Pendidikan sebagai panitia penyelenggara TCM, sehingga TCM dapat berjalan dengan lancar. Bagi kalian yang bergabung di Divisi Pendidikan, akan merasakan bagaimana mengadakan kegiatan bimbingan belajar dengan kerjasama dari Divisi Pendidikan. Program kerja yang kedua dari Divisi Pendidikan yaitu Lomba Perpajakan dan Akuntansi atau sering kita kenal LPAK. LPAK merupakan wadah bagi seluruh mahasiswa Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, khususnya program studi akuntansi untuk menyalurkan bakat dalam bidang akademik. LPAK ini sering diadakan setiap tahun loh, khusus untuk mahasiswa program studi akuntansi 2 angkatan termuda Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Nah, tahun ini yang menjadi peserta wajibnya adalah mahasiswa angkatan 56 dan 57. Tidak mengurangi rasa semangat dari anggota Divisi Pendidikan untuk tetap menyelenggarakan program kerja LPAK online, tentunya dengan keseruan yang lebih dari tahun sebelumnya. Kami dari Divisi Pendidikan bersama-sama membuat acara LPAK online di tahun ini. Jadi, buat Angkatan 57 yang bergabung dengan Divisi Pendidikan tentunya akan menjadi panitia LPAK dan merasakan keseruan bagaimana menjadi kepanitiaan LPAK online di tahun 2020. Program kerja yang ketiga dari Divisi Pendidikan Tech Center IPB yaitu IAC atau IPB Accounting Competition. Nah, IAC ini merupakan wadah bagi seluruh mahasiswa di Indonesia untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat dan minatnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Nah, IAC ini juga merupakan salah satu program kerja terbesar dan perdana di Tech Center IPB yang dilaksanakan dengan skala nasional. Nah, IAC juga diselenggarakan rutin setiap tahunnya oleh Divisi Pendidikan Tech Center IPB. Dengan semangat dari anggota Divisi Pendidikan di masa pandemik yang seperti ini, IAC tetap diselenggarakan secara online. Nah, buat teman-teman angkatan 57 yang bergabung dengan Divisi Pendidikan akan ikut merasakan bagaimana menjadi panitia IAC tingkat nasional dan bisa mengembangkan soft skill-nya bagaimana bekerja bersama-sama untuk mengatur sebuah proyek besar. Halo, saya Nina Alifa dari Akuntansi 55.
Saya adalah ketua divisi dari PHDD, yaitu Publikasi, Humas, Desain, dan Dekorasi, Tak Center IPB. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Fisal Abrori, biasa dipanggil Fisal, saya akuntansi 56. Di Tak Center IPB, saya sebagai Wakil Ketua Divisi PHDD. Dalam divisi PHDD, kami memiliki 15 orang anggota, yang diantaranya 1 ketua divisi, 1 wakil ketua divisi, 2 sekretaris, 2 bendahara, dan anggota. Berikut ini adalah struktur organisasi dari divisi PHDD. Dalam menjalankan tugasnya, tentunya PHDD mempunyai visi dan misi divisi. Adapun visi dari divisi PHDD ialah PHDD menjadi penghubung antar divisi di Tak Center. Dan PHDD menjadi sumber informasi untuk masyarakat luar akan pengetahuan seputar Tak Center. Misi dari divisi PHDD adalah mempublikasikan berbagai kegiatan yang ada di Tak Center IPB dalam bentuk foto ataupun video, lalu membagikan berbagai informasi tersebut melalui website ataupun sosial media Tak Center IPB. Selain itu, kami juga memiliki beberapa program kerja yang sedang dijalankan. Berikut di antaranya. Divisi PHDD memiliki 4 program kerja. Yang pertama adalah media sosial. Media sosial yang dikelola oleh PHDD terdiri dari 4 platform. Yang pertama yaitu Instagram. Username Instagram Tak Center IPB yaitu @takcenteripb. Di dalamnya terdapat beberapa konten. Konten yang dimiliki PHDD sendiri yaitu podcast, mading online, pos hari-hari besar, KTP atau kupas tuntas pajak yang berkolaborasi dengan divisi pendidikan, dan juga text news. Dan yang pasti, Instagram ini juga untuk mengupdate semua kegiatan yang sedang dilaksanakan maupun telah dilaksanakan oleh semua divisi dari Tak Center IPB sendiri. Selanjutnya ada website. Website Tak Center IPB yaitu takcenter-ipb.org. Di dalam website terdiri dari banyak sekali informasi, di antaranya sejarah berdirinya Tak Center IPB, struktur keanggotaan Tak Center periode tahun berjalan, berita-berita pajak, press release kegiatan Tak Center, kontak, dan website juga dapat digunakan sebagai pusat informasi dari IAC atau IPB Accounting Competition untuk mendaftarkan diri atau sebagainya. Kemudian ada YouTube. Channel YouTube Tak Center IPB bernama Tak Center IPB. Di dalam YouTube terdapat 2 kategori video. Yang pertama ada lensa TC atau yang biasa kita sebut vlog. Yang kedua ada tax respond atau tax action. Selanjutnya ada official account line dari Tak Center IPB. Official account line ini memiliki ID user @qgx2198b. Official account line ini biasanya kita gunakan untuk mengirim pesan secara broadcast. Selain itu, kita juga menge-share informasi-informasi dari kegiatan kami, seperti pengumuman 40 besar LPAK, pemenang lomba dari IAC, broadcast tentang oprek. Program kerja yang kedua ada majalah dinding atau yang biasa kita sebut sebagai mading. Mading berfungsi sebagai sarana yang dapat menjadi wadah kreativitas dan memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya mahasiswa IPB, mengenai perpajakan dan pengetahuan umum. Untuk saat ini, karena adanya pandemi COVID-19, maka mading menjadi mading online sebagai konten di Instagram Tak Center IPB. Kalian bisa cek highlight yang bernama mading online. Namun, untuk mading offline, berlokasi di depan Sekretariat Tak Center IPB di kampus Gunung Gede. Program kerja yang ketiga adalah dokumentasi. Pada program kerja ini, divisi PHDD mengabadikan semua kegiatan yang ada di Tak Center, kemudian melalui proses editing dan menguploadnya ke sosial media. Program kerja yang keempat yaitu desain. Program kerja desain di PHDD setiap tahunnya membuat KTA atau kartu tanda anggota dan sertifikat yang akan diberikan pada saat demisioner. Selain itu, proker desain ini membuat template feeds Instagram yang akan dipakai dalam setiap postingannya dan juga membantu divisi lain seperti membuat banner dan backdrop untuk kegiatan-kegiatan atau program kerja yang akan dijalankan. Sekian pemaparan dari divisi PHDD.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih bagi yang sudah menyimak, dan kami tunggu kalian bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabbar Hermanto dari program studi akuntansi 55. Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai ketua di divisi internal. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Resusno Sugiyarti dari angkatan 56. Saya di sini menjabat sebagai wakil ketua divisi internal. Asal daerah saya dari Garut, Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fadila dari akuntansi angkatan 55 selaku sekretaris 1 divisi internal. Asal daerah Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ainun Tias, angkatan 56 dari divisi internal Tech Center IPB. Jabatan saya di divisi internal adalah sekretaris 2. Daerah asal saya dari Depok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nazila Novia Laksana, angkatan 55. Saya di internal menjabat sebagai bendahara 1. Asal saya dari Tuban, Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Putri dari angkatan 56. Saya di divisi internal menjabat sebagai bendahara kedua. Asal saya dari Subang, Jawa Barat. Berikut ini visi dan misi dari divisi internal. Visinya yaitu menjadikan divisi internal Tech Center IPB sebagai divisi yang menjaga keharmonisan dan kesatuan seluruh divisi Tech Center IPB. Misinya yaitu yang pertama, menyelenggarakan kegiatan tahunan untuk meningkatkan rasa kesatuan serta menjaga hubungan baik antar anggota Tech Center IPB. Yang kedua, menyediakan sarana untuk menambah wawasan dan bertukar pendapat antar divisi. Dan yang ketiga, memberikan informasi kepada seluruh mahasiswa IPB mengenai organisasi Tech Center IPB. Berikut struktur BPH internal Tech Center IPB tahun 2019-2020. Yang pertama, Ketua Divisi Internal Abdul Jafar beserta Wakil Ketua Divisi Internal Resnu Husno. Yang kedua, Sekretaris Pertama Fani Fadhila beserta Sekretaris Kedua Adinda Ayuning Tias. Yang ketiga, Bendahara Pertama Nazila Novia beserta Bendahara Kedua Salsabila Putri. Berikut struktur anggota divisi internal Tech Center IPB tahun 2019-2020 angkatan 55. Yang pertama, Adhika Cakra Mukti. Yang kedua, Aurelia Geraldine. Yang ketiga, Alma Safira. Yang keempat, Eka Widya Ningrum. Yang kelima, Husna Izati. Yang keenam, Erliansyah Permana. Berikut struktur anggota divisi internal Tech Center IPB tahun 2019-2020 angkatan 56. Yang pertama, Sepia Mayang. Yang kedua, Yanelia Nada. Yang ketiga, Tara Anissa. Yang keempat, Vina Nursafitri. Tugas pokok dan fungsi divisi internal. Yang pertama, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antar anggota Tech Center IPB. Yang kedua, menambah pengetahuan anggota Tech Center IPB. Yang ketiga, menjaga hubungan baik antar anggota Tech Center IPB. Yang keempat, membangun kerjasama serta kekompakan antar divisi. Yang kelima, memfasilitasi seluruh divisi dalam menyampaikan aspirasi serta bertukar informasi. Dan yang keenam, menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi agenda tahunan divisi internal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proker divisi internal yang pertama, yaitu serah terima jabatan atau akrab dikenal sertijab.
Apa itu sertijab? Di sertijab itu nanti kita akan melakukan laporan pertanggungjawaban dan menyerahkan jabatan kepada generasi tax center periode selanjutnya. Nah, nanti di sertijab itu bakal ada pergantian ketua dan wakil ketua bidang kemahasiswaan tax center IPB yang lama ke yang baru, beserta pergantian kepengurusan yang baru dari masing-masing divisi yang ada. Nah, nanti merekalah yang akan mengemban amanah untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan proker-proker yang ada dari masing-masing divisinya selama 1 tahun ke depan. Proker divisi internal selanjutnya yaitu pembuatan baju lapang tax center yang tujuannya adalah untuk menunjukkan rasa kekompakan dan kebersamaan antar anggota tax center. Nah, buat teman-teman di sini pasti sudah ada yang mengetahui tentang bagaimana desain dari baju lapang TC itu sendiri. Bagaimana bagus dan keren kan? Nah, itulah baju lapang dari tax center. Jadi, buat kalian yang mau tahu lebih lanjut tentang bagaimana proses pembuatan atau desainnya itu seperti apa, jangan lupa daftarkan diri kalian dan gabung di divisi internal. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan proker dari divisi internal yaitu gathering. Apa sih itu gathering? Gathering sendiri adalah kegiatan tahunan kumpul bersama seluruh anggota tax center IPB yang tujuannya itu untuk membangun rasa kekeluargaan dan rasa keagrapan. Gathering ini juga biasanya sebagai cara untuk rileks sejenak dari kepenatan proker-proker dari divisi yang lain. Biasanya kita melakukan gathering itu secara offline, seperti kita menyewa villa dan kita melakukan kegiatan seperti games, outbound, atau sharing-sharing pengalaman antar divisi. Namun dalam masa pandemi seperti ini, kita hanya bisa melakukan gathering secara online. Tapi alhamdulillah kita telah melaksanakan proker gathering secara online dan itu berjalan dengan lancar. Harapan saya semoga rekan-rekan semua tertarik dan semangat untuk menjadi keluarga dari tax center IPB. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Hai semuanya, kali ini saya akan menjelaskan proker internal yaitu piket ruang TC. Jadi piket ruang TC ini kita divisi internal itu sebagai pengawas dan membuat jadwal piket untuk anggota divisi lain yang akan dilakukan secara bergantian. Jadi setelah divisi lain melakukan piket di ruang tax center, mereka akan mengirim bukti before dan after ruangan yang telah dibersihkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kerja selanjutnya yaitu stand MPKMB. Stand MPKMB merupakan sebuah sarana yang disediakan oleh divisi internal kepada seluruh mahasiswa IPB yang bertujuan untuk memberikan informasi serta mengajak seluruh mahasiswa untuk ikut bergabung dengan tax center IPB. Biasanya sarana ini diadakan bersamaan dengan penerimaan mahasiswa baru IPB. Namun pada tahun ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19, divisi internal tidak bisa mengadakan stand PKMB secara offline sehingga kita menggantikannya dengan acara webinar yang akan diselenggarakan pada bulan September nanti. Program kerja terakhir dari divisi internal yaitu Praber atau Rapat Bersama Tax Center IPB. Rapat bersama Tax Center IPB dihadiri oleh seluruh anggota Tax Center IPB yang bertujuan untuk bertukar pendapat serta bertukar pikiran antar anggota divisi satu sama lain. Biasanya cara ini ditutup dengan sesi foto bersama seluruh anggota Tax Center IPB. Alhamdulillah, divisi internal telah melaksanakan rapat bersama pada bulan Februari lalu. Sekian pemaparan dari divisi internal, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu. Kami tunggu. Kami tunggu.
tunggu di Tech Center Sekolah Vokasi IPB. Di Tech Center Sekolah Vokasi IPB. Kami tunggu teman-teman di dalam Tech Center Institut Pertanian Bogor. Terima kasih.